Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ya kajian kita pada hari ini, dan kita akan membahas tentang bagaimana hubungan stok dengan rekrutmen ya, atau dikenal dengan SR model. Nah, ketika kita berbicara tentang hubungan stok dengan rekrutmen, sebenarnya kita sedang berbicara hubungan antara ukuran stok induk ya, atau pemijah atau spawner ya, dengan rekrutmen ya. Nah, kemudian dalam hal apa? Dalam hal jumlah ya, maupun kekuatan kelas umur ya, itu yang dimaksud. Nah, kita mengulang sedikit bahwa di dalam stok ikan, dia akan dipengaruhi oleh, pertama adalah individual growth ya, pertumbuhan individu ya. Dia akan makin lama satu individu itu dari kecil makin besar. Jadi stok ikan makin bertambah ya. Begitu juga dengan rekrutmen ya, ada penambahan ya ikan baru ya. Kemudian atau kalau untuk yang migratory itu ada ikan yang datang ke situ, ada imigrasi. Tapi dia juga akan berkurang ya, karena apa? Karena adanya natural mortality, karena adanya kematian alami, atau karena ada fishing removal, fishing mortality gitu, karena ditangkap ya. Bahkan ada kalau dalam migratory berarti ada karena emigrasi ya, karena ke tempat lain gitu. Nah, ini kira-kira komponen-komponen yang mempengaruhi pengkajian stok. Nah, kita akan berbicara tentang rekrutmen ini gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ikan itu tadinya jumlah banyak ya, tapi kecil-kecil, lalu dia tumbuh, tapi ada kematian alami sehingga jumlahnya makin lama makin berkurang ya. Belum lagi ya, di samping kematian alami ada juga kematian karena tangkapan, ada fishing mortality. Nah, pada umur tertentu ikan ini kan bereproduksi ya, dia bertelur, kemudian menghasilkan ikan baru, kemudian masuk ke fishing ground ya, ke daerah tangkapan, sehingga bisa ditangkap, bisa dimanfaatkan ya. Itulah rekrutmen gitu ya. Nah, dengan demikian maka ikan itu secara alami dia akan lestari terus gitu ya, asal setimbang antara ini tadi ya, fishing mortality kemudian dengan rekrutmen gitu. Nah, lalu apa itu rekrutmen? Ya, intinya adalah rekrutmen itu bertambahnya ya ikan baru ya ke dalam populasi ya, sehingga bisa masuk ke daerah fishing ground ya, atau fishing area, sehingga bisa ditangkap gitu ya. Nah, rekrutmen ini ada yang sifatnya adalah knife edge rekrutmen ya, rekrutmen dengan mata pisau. Dia kalau semua ikan ya pada suatu umur tertentu ini bareng-bareng dia terrekrut ya, jadi bareng-bareng. Sementara kalau rekrutmen by platoons, dia 2 atau 3 ya, jadi gradual, tapi hanya 2 atau 3 ya, dia terrekrut, kemudian sebagian lagi tidak. Nah, yang umum terjadi adalah yang continuous recruitment. Jadi masing-masing ikan itu ya, berdasarkan pertumbuhannya ya, dia makin besar makin memungkinkan untuk ditangkap gitu. Jadi continuous sesuai dengan pertumbuhan ikannya. Oke. Nah, ini fase-fase ya, ketika kita berbicara ikan ya, kita ada kejadian spawning ya, dia memijah ya pada umur TM dan pada panjang LM ya. Kemudian setelah itu ya rekrutmen ya, jadi setelah memijah kemudian telur menjadi ikan yang baru, kemudian masuk ke perairan menjadi rekrutmen pada umur TR dan pada panjang TR. Tapi ada ikan yang ya, dia itu ya sebelum masuk rekrutmen. Nah, ini namanya pre-rekrut. Jadi ikan ini belum tertangkap, ini pada masa juvenil dan sebagainya, dia belum bisa ditangkap oleh alat tangkap, masuk ke rekrutmen. Kemudian setelah rekrutmen
itu ada juga yang tertangkap, ada yang tidak, ya. Itu tergantung kepada alat tangkapnya, gitu. Ada juga yang lolos. Ini adalah fase post recruit, jadi sebelum eksploitasi. Nah, barulah masuk kepada exploitation, ya, masa eksploitasi pada umur TC dan pada panjang LC, dan setelah itu tentu saja post recruit, ya. Nah, ketika berbicara hubungan antara stok, ya, dengan rekrutmen, itu ada dua model umum. Yang pertama adalah ada model Beperton-Holt, ya, dia asimtotik. Kemudian ada Ricker. Ricker dia berbentuk gentak kayak begini, ya. Nah, ini hubungan antara spawner, pemijah atau stok induk dengan rekrutmen. Ini yang hitam ini adalah model Ricker, lihat, ya, kayak gentak begini, kayak lonceng. Kemudian kalau ini adalah dia asimtotik, ini adalah Beperton-Holt, ya. Nah, ini model umum untuk Beperton-Holt, ini adalah model umum untuk Ricker, gitu. Nah, apa perbedaan utama dari kedua model itu, ya? Kalau Beperton-Holt itu dia mengasumsikan bahwa laju mortalitas sesaatnya itu, ya, tergantung kepada, ya, kelimpahan kohort, ya, atau kelompok umur pada waktu tersebut. Ya, jadi ini tergantung kepada telur, ya. Sementara kalau Ricker dia mengasumsikan bahwa laju mortalitas sesaat itu, ya, secara linear berhubungan dengan inisial, ya, dari kelimpahan kohort, atau dengan kata lain ukuran stok yang memijah, gitu, ya. Jadi bedanya di situ. Nah, untuk mengevaluasi keragaman dalam rekrutmen, kita harus lihat hubungan stok dengan rekrutmen ini dengan kedua model tersebut, Ricker dan Beperton-Holt, ya. Nah, prinsipnya adalah tidak ada ikan, pasti tidak ada telur, pasti tidak ada rekrutmen, ya. Sebaliknya tidak berlaku tuh, ada ikan, ada telur, belum tentu ada ikan, ada telur. Ada telur, ada rekrutmen, belum tentu ada telur, ada rekrutmen, karena bisa telurnya habis, ya, mati secara alami misalnya, gitu. Nah, jadi tidak ada ikan, tidak ada telur, pasti tidak ada rekrutmen. Nah, ini adalah model hubungan stok dengan rekrutmen, ya, untuk Ricker, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau E adalah jumlah telur, ya, yang menjadi larva, juvenil, dewasa, dan sebagainya. S ini adalah dia jumlah ikan dewasa yang memijah, jadi induk, ya, dari E ini. Kemudian K ini adalah rata-rata ikan yang dikeluarkan per ikan dewasa yang memijah. Kemudian E0 ini adalah jumlah ikan, ya, yang di rilis, ya, yang dipijahkan. Nah, kita tahu bahwa DEDT pasti adalah min ME kali E, ya, karena dia terus menurun. Nah, ini kalau Ricker itu ME-nya ini, ya, mortalitas telurnya ini adalah M ditambah dengan beta kali S. Lihat, ini sumbernya adalah S, ya, yaitu induk yang memijah. Oke. Nah, kalau kita turunkan, maka kita akan dapat, ya, R rekrutmen ini adalah A kali S eksponen min B kali S, ya. A dan B adalah, ini adalah konstanta, ya. Kemudian kalau kita linearkan, ya, R sama dengan AS eksponen min B kali S ini kita linearkan, kita bagi S, maka RS sama dengan R per S sama dengan A eksponen min B min S. Kemudian ini supaya linear kita lonkan, ln RS adalah ln A min B kali S. Lihat, ini adalah kita anggap Y, ln A adalah kita anggap A, kemudian min B adalah B, S adalah X. Ini adalah sudah regresi linear. Jadi nanti A besar sama dengan ln A dan B besar sama dengan min B. Untuk mengetahui A dan B kecil ini, ya, tinggal kita ln A sama dengan A, maka A adalah eksponen dari A ini, dari intercept A besar, ya. Dan B-nya adalah minus dari slope, yaitu minus dari B, gitu. Nah, misalnya ini ada data, ya, ini data spawnernya, ukuran stok, ya, untuk induk. Kemudian ini adalah rekrutmennya. Kalau kita plot akan menjadi begini gambarnya, ya. Ini
spawnernya ini adalah rekrutmennya. Kemudian kalau kita cari model recur ya dengan menggunakan regresi biasa ya, dengan meregresikan ln R per S ya dengan S ini ya, maka kita akan dapatkan ini ya. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah A-nya, ini adalah B-nya dengan determinasi koefisiennya 0,9907 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan regresinya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ya, karenanya A-nya, A besar sama dengan ln A adalah 1,5274 ini, maka A kecilnya adalah eksponen dari A, yaitu 4,606 ya. Kemudian B besarnya adalah ini, jadi B kecilnya adalah min B, min kali min 0,0023 adalah 0,0023. Nah, karenanya kembali ke model recurnya adalah ini. Oke, R adalah 4,606 S kali E pangkat, ya ini eksponen pangkat min 0,0023 ya, kalikan dengan S ya, gitu. Nah, kalau kita gambarkan antara data tadi dengan model dugaannya, kita akan dapat seperti ini. Ini adalah model recur. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin cari ya titik kesetimbangan, yaitu di mana rekrutmen sama dengan induknya, jumlah induk. Jadi andaikan misalnya induk itu tertangkap semua, tetapi ada sejumlah rekrutmen baru, sejumlah induk yang ditangkap itu ya. Nah, itu R sama dengan S. Jadi AS kali eksponen min B kali S adalah sama dengan S ya, maka kita akan dapatkan A eksponen min B kali S adalah 1 ya kan. Nah, sehingga eksponen min B kali S adalah 1 per A, kita lonkan, jadi min B kali S adalah ln 1 per A sama dengan, ingat ini adalah min ln A. Jadi dari sini kita tahu ya apa namanya, S equilibrium, S adalah tinggal diganti saja, min ln A dibagi min B adalah ln A per B. Nah, untuk kasus kita ya, spawner yang pada posisi equilibrium atau setimbang adalah ln 4,606 bagi 0,0023, hasilnya adalah 664,1 atau dibulatkan ke atas menjadi 665 ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita cari maksimumnya, tinggal kita turunkan aja DRDS ya. Kita turunkan seperti ini ya. Kemudian pada saat S-nya sama dengan 0 slope-nya, dan kita dapat S-nya ini 1 per B. Nah, ini adalah S maksimum ya. Untuk kasus kita S maksimumnya adalah 1 per B. Yani ini adalah S maksimum yang bisa mendapatkan R yang maksimum. Oke. Kemudian Beperton Holt ini prinsipnya sama dengan yang recur, tapi bedanya lihat di sini ya, dia berbasis kepada telur ya. Kalau Beperton Holt itu dia berbasis kepada telur ya. Kalau recur tadi ya berbasis kepada jumlah induk ya. Nah, persamaan yang didapatkan ya dengan penurunan persamaan tadi, kita dapat R adalah S, ini adalah jumlah spawner atau pemijah ya, dibagi dengan C plus D kali S. C dan D adalah sebuah konstanta ya. Itu kemudian kalau kita linearkan ya mudah saja ya, tinggal kita ubah R sama dengan S per C plus D kali S. Ini supaya mudah ya, S yang kita hilangkan semua dibagi S atas dan bawah, dapat ini, akhirnya 1 per R sama dengan D plus C kali 1 per S ya, atau S per R sama dengan C plus D kali S. Jadi kalau ini kita regresikan antara S per R dengan S ya, kita akan dapatkan ya ini slope dengan interceptnya ya. Oke, ini kita akan dapat seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau data tadi kita coba olah ya, data yang sama dengan model Beperton Holt ya, maka kita regresikan S per R dengan S ya. Oke, kita dapat seperti ini, dapatlah persamaannya adalah ini. Nah, sehingga dari sini kita lihat C-nya adalah ini minus 0,1002, D-nya adalah ini 0,0019 dengan R kuadratnya 0,96 ya. R kuadratnya lebih kecil daripada yang recur ya. Artinya recur lebih cocok untuk data ini daripada Beperton Holt. Kita lanjutkan. Jadi C kita dapat, D kita dapat,
Maka model Beperton-Holt-nya kita dapat R adalah S per C plus DS sama dengan S dibagi C-nya adalah ini tambah D kali S adalah ini. Nah, kalau kita gambarkan, maka datanya yang biru ini, sementara model Beperton-Holt-nya adalah yang jingga ini, ya. Oke. Nah, bagaimana setimbangnya kapan? Nah, setimbangnya dia kapan? Yaitu pada saat R sama dengan S. Nah, kalau kita turunkan, S equilibrium atau setimbang itu terjadi pada saat 1 min C dibagi D, ya. Untuk data kita, S equilibrium itu, ya, banyaknya induk yang pada saat equilibrium, pada saat R sama dengan S, ya, itu adalah 1 min C per D. Ya, kalau untuk data kita dapatkan 579,1 dibulatkan ke atas jadi 580 ekor, atau tergantung, ya, nanti kalau S-nya itu dia berupa biomasa, maka hasilnya juga berupa biomasa, ya. Nah, bagaimana kalau S-nya pada saat tak terhingga nih, karena dia asimtotik, ya, maka kalau kita S tak terhingga, kita berarti ada pada posisi limit S mendekati tak terhingga untuk RS, ya, sehingga kita dapatkan, ya, ini pada saat limit S mendekati tak terhingga, R-nya itu adalah 1 per D. Ini adalah asimtotik. Jadi untuk model Beperton-Holt, asimtot itu akan terjadi pada R sama dengan 1 per D. Untuk kasus kita adalah 1 per 0,0019, hasilnya adalah 527, ya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan hubungan antara stok, ya, ini adalah ukuran stok induk, ya, dengan rekrutmen, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.